Pagi di kota kecil itu selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan deru motor tua yang dipaksa hidup oleh pemiliknya. Di sebuah rumah petak berukuran tak lebih besar dari ruang tamu rumah orang kaya, Raras membuka matanya perlahan. Udara masih dingin, namun bau kayu basah dan suara riuh pasar yang mulai hidup menandakan hari akan kembali berjalan seperti biasanya. Padat, melelahkan, tetapi tetap harus dijalani. Raras, perempuan berusia 23 tahun dengan wajah lembut dan senyum yang jarang benar-benar hilang, segera bangun. Rambutnya yang panjang dan sering tergerai acak-acakan itu menjadi ciri khasnya. Sesuatu yang oleh ibunya selalu dianggap sebagai hal yang membuatnya tampak cantik alami. Namun bagi Raras, ia lebih sering mengikatnya seadanya, sekadar agar tidak mengganggu pekerjaannya di salon. Ibunya, Bu Nahira, sudah terbangun duluan. Perempuan setengah baya itu duduk di lantai, menyetrika seragam anak tetangga. Pekerjaan sampingan itu selalu ia lakukan untuk menambah sedikit uang belanja. Raras menatap ibunya sebentar, merasa sedikit bersalah setiap kali melihat punggung perempuan itu membungkuk terlalu lama. "Kamu sarapan dulu, Ras," kata Bu Nahira tanpa menoleh. "Ibu buatkan tempe goreng, masih hangat." Raras tersenyum kecil. "Ibu makan duluan aja, aku bawa bekal nanti." Percakapan kecil seperti itu selalu membuat pagi mereka terasa normal dan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada makanan mahal, atau perabot bagus, hanya kasih sayang yang muncul dalam bentuk saling mengalah dan saling menjaga. Setelah mandi dan bersiap, Raras mengenakan seragam salon, blus hitam dan celana panjang hitam yang sudah mulai memudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Tapi ia tetap terlihat rapi, sebab sejak kecil ibunya menekankan bahwa penampilan sopan adalah bentuk harga diri. Perjalanan menuju salon memakan waktu 15 menit berjalan kaki. Jalanan kota kecil itu ramai oleh pedagang sayur, gerobak gorengan, dan ibu-ibu yang menenteng tas belanja. Banyak yang menyapa Raras, karena ia dikenal ramah. Bahkan sebagian besar pelanggan salon datang karena merasa nyaman dengan pelayanannya. Meski hidupnya pas-pasan, Raras menyimpan mimpi besar. Suatu hari, ia bisa membuka salon sendiri, lebih besar, lebih layak, dan bisa menggaji ibunya agar berhenti bekerja keras. Salon tempatnya bekerja, Salon Jelita, adalah bangunan kecil di pinggir jalan utama. Cat dindingnya mulai pudar, namun di dalamnya terdapat cermin-cermin besar dan kursi putar yang selalu penuh debu meski baru saja dibersihkan. Pemiliknya, Bu Darmi, adalah perempuan berusia 40 tahun dengan selera berpakaian mencolok. Ia menggunakan lipstik merah terang setiap hari, seakan takut ada orang yang tidak menyadari kehadirannya. Begitu Raras tiba, Bu Darmi sudah sibuk menghitung stok produk rambut. "Kamu telat 5 menit, Ras," katanya ketus tanpa menoleh. "Pelanggan makin banyak sekarang, disiplin ya." Raras menunduk sedikit. "Maaf Bu, tadi bantu ibu dulu di rumah." Bu Darmi mengebaskan tangan. "Alasan? Yang penting kamu siap kerja." Meski selalu berbicara keras dan banyak menuntut, Bu Darmi sebenarnya tahu nilai Raras. Ia memanfaatkan kecantikan alami gadis itu untuk menarik pelanggan. Raras tidak pernah benar-benar menyadarinya, tetapi orang-orang sering memperhatikan dirinya saat masuk salon. Senyumnya, tatapannya yang lembut, dan cara berbicaranya yang sopan membuat orang merasa nyaman. Bahkan pelanggan yang awalnya berniat hanya potong rambut, sering meminta tambahan perawatan karena ingin lebih lama ditangani olehnya. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Raras melayani pelanggan perempuan yang ingin cream bath, kemudian seorang ibu yang ingin merapikan poni anaknya. Ia bekerja dengan telaten, mengusap rambut pelanggan dengan pijatan halus, memijat kulit kepala perlahan, dan selalu menanyakan apakah pijatannya terasa sakit. Kepedulian kecil seperti itu membuat banyak pelanggan menyukainya. Namun di balik senyumnya, Raras menyembunyikan rasa lelah yang tidak pernah ia keluhkan. Gajinya tidak seberapa, dan seringkali ia harus menambah jam kerja karena Bu Darmi memperpanjang jam buka salon. Ketika sore tiba, sinar matahari yang masuk melalui jendela memantulkan debu tipis yang menari di udara. Raras duduk sebentar setelah mengantar pelanggan terakhir keluar, mencoba merenggangkan lehernya yang pegal. "Yo, Ras," panggil Bu Darmi sambil mengelambaikan tangan. "Lusa ada acara potong rambut massal di balai desa. Kamu ikut ya, biar pelanggan kita makin banyak. Kamu kan yang paling bisa narik perhatian."
Raras tidak begitu suka dengar kalimat itu, tapi ia hanya mengangguk sopan. "Iya, Bu." Bu Darmi mendekat dengan mata berbinar. "Kamu tuh cantik, Ras. Cantik alami. Tapi kalau ada sentuhan sedikit, bisa makin memikat. Kamu pernah kepikiran coba susuk emas?" Pertanyaan itu membuat tubuh Raras sedikit menegang. Tapi ia hanya tersenyum canggung dan memilih tidak membahasnya. Bu Darmi hanya tertawa pelan lalu meninggalkannya. Malam harinya, setelah pulang dan makan bersama ibunya, Raras duduk di depan rumah menikmati angin malam yang pelan. Lampu-lampu jalan berpendar lembut membuat bayangan pohon menari perlahan. Ia menatap langit, memikirkan hidupnya, mimpinya, dan apa yang ingin ia capai. Ia tahu hidup sederhana tidak masalah baginya, tetapi ada kalanya ia berharap bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk ibunya. Sesuatu yang ibunya tidak pernah minta, tetapi pantas ia dapatkan. Di saat-saat seperti itu, Raras tampak seperti perempuan biasa yang menjalani hidup dengan pasrah. Namun tanpa ia sadari, pesona alaminya menarik perhatian orang-orang, baik yang berniat baik maupun yang kelak berniat buruk. Hari-hari berikutnya mungkin akan berubah, tetapi malam itu, Raras masih hidup dalam ketenangan yang rapuh, ketenangan yang akan digoncangkan oleh nasib, ambisi orang lain, dan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, dunia Raras masih dipenuhi cahaya lampu kuning yang hangat, suara jangkrik, dan harapan kecil yang membuatnya bertahan sebelum badai datang. Namun untuk saat ini, dunia Raras masih dipenuhi cahaya lampu kuning yang hangat, suara jangkrik, dan harapan kecil yang membuatnya bertahan sebelum badai datang. Dan tanpa ia sadari, badai itu mulai bergerak perlahan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Raras bangun lebih pagi dari biasanya. Udara masih lembab, embun menempel di kaca jendela, dan aroma tanah basah memenuhi halaman kecil rumah petaknya. Ia sempat termenung sejenak, memikirkan ucapan Bu Darmi semalam tentang susuk emas. Pikiran itu mengganggunya, bukan karena rasa tertarik, melainkan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Raras tidak terbiasa dengan hal gaib, apalagi menyangkut tubuhnya. Baginya, kecantikan cukup berasal dari kebersihan, kerja keras, dan sikap baik. Namun meski ia tidak berniat memasang susuk emas, kata-kata itu menempel seperti duri kecil di pikirannya. Setelah sarapan tempe goreng dan teh hangat buatan ibunya, Raras berangkat lebih cepat dari biasanya. Ia ingin tiba lebih awal di salon agar bisa mempersiapkan peralatan tanpa terburu-buru. Jalanan masih sepi, hanya beberapa pedagang sayur yang baru membuka dagangan dan beberapa bapak-bapak yang mengayuh sepeda menuju pabrik. Sesampainya di salon, Raras langsung membersihkan cermin besar yang seringkali penuh sidik jari anak-anak pelanggan. Ia merapikan kursi, menyapu lantai, dan menyalakan wangi pengharum ruangan. Suasana menjadi lebih nyaman. Namun belum lama ia bekerja, Bu Darmi muncul dengan penampilan yang seperti biasa. Lipstik merah, bedak tebal, dan gelang emas berkilat di setiap gerak tangannya. "Pagi, Ras," sapa Bu Darmi dengan nada yang menurutnya lembut, tapi tetap membuat Raras merasa ditekan. "Pagi, Bu." Bu Darmi mendekat dan memperhatikan Raras dari atas sampai bawah. "Kamu itu ya, kalau sedikit dipoles, pasti makin banyak pelanggan. Sudah secantik ini saja banyak yang suka, apalagi kalau ada bantuan sedikit." Raras hanya tersenyum sopan, berusaha tidak menunjukkan rasa kurang nyaman. "Saya mah begini aja, Bu. Yang penting kerja baik." Kamu terlalu polos. Dunia ini keras, Ras. Kalau kamu tidak memanfaatkan apa yang kamu punya, ya kamu akan tetap di posisi yang sama selamanya." Raras tidak menjawab. Ia membereskan handuk-handuk kecil sambil berharap pembicaraan itu cepat berakhir. Namun nyatanya, hari itu menjadi awal dari tekanan halus yang jauh lebih intens. Menjelang siang, salon mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti, mulai dari ibu-ibu yang hendak arisan hingga anak-anak muda yang ingin mengecat rambut. Raras bekerja tanpa henti, tersenyum, melayani, dan berusaha mengikuti ritme di mana ia menjadi pegawai andalan salon. Di antara keramaian itu, seorang pria berkemeja rapi masuk. Ia tinggi, berkacamata, dengan aroma parfum yang cukup mahal untuk ukuran warga kota kecil itu. Raras langsung mengenalnya. "Pak Rio,
pengusaha kontraktor kecil yang rumahnya berada beberapa blok dari salon. Ia sering melewati jalan depan salon, tapi baru kali itu masuk sebagai pelanggan. "Permisi," ujarnya sambil menatap Raras cukup lama. "Saya mau cukur dan rapikan sedikit. Bisa?" Raras mengangguk sopan. "Bisa, Pak. Silahkan duduk." Selama proses merapikan rambut, Pak Rio beberapa kali memperhatikan Raras melalui cermin. Tatapannya tidak sepenuhnya sopan, namun cukup terselubung sehingga tidak bisa langsung dianggap mengganggu. Raras tetap bersikap profesional, walau dalam hatinya ia merasa canggung. "Kamu sudah lama kerja di sini?" tanya Pak Rio membuka obrolan. "Baru 3 tahun, Pak." "Rajin sekali. Jarang lihat pegawai salon yang rapi begini." Raras tersenyum. Tidak banyak tanggapan ia bisa berikan. Setelah selesai, Pak Rio memberi tip terlalu besar, Rp100.000. Raras menolak, tetapi pria itu memaksanya. "Simpan saja, untuk kerja kerasmu." Tatapan Pak Rio membuat Raras tidak enak hati. Namun ia tetap berterima kasih dan mengembalikan sebagian tip, hanya menerima nominal kecil agar tidak dianggap menolak mentah-mentah. Pak Rio tersenyum dan berkata pelan, "Lain waktu saya datang lagi." Setelah pria itu pergi, Bu Darmi langsung menghampiri Raras dengan kening terangkat. Lihat kan? Itu pelanggan potensial. Kamu harus pintar memelihara hubungan baik." Raras menunduk. "Saya cuma kerja, Bu." "Makanya, kalau kamu punya susuk emas, auramu bisa makin kuat. Pelanggan bakal berebut." Raras mendelan ludah. Ia berniat membantah, tetapi pelanggan lain sudah masuk. Menjelang sore, salon mulai sepi. Namun Raras belum sempat menghela nafas ketika 2 pria lain masuk hampir bersamaan. Yang pertama adalah Dimas, supir ojek mobil online yang sering mangkal dekat pasar. Ia ramah, sering menggoda sedikit tapi tidak berlebihan. Yang kedua adalah Jeffrey, pemilik kontrakan tempat tinggal beberapa pegawai pabrik. Orangnya suka berbicara banyak, berkulit gelap, bertubuh agak besar dan pandai mengambil hati orang dengan candaan. Herannya, kedua pria itu datang bersamaan dan sama-sama mencari Raras. "Raras ada. Saya mau krimbat," kata Jeffrey. "Saya juga," timpal Dimas sambil tertawa kecil. Mata Bu Darmi langsung berbinar, seperti menemukan tambang emas. Ada. Raras, layani 2 pelanggan ini. Mereka pelanggan penting." Raras terpaksa tersenyum dan mengajak keduanya duduk. Namun sepanjang melayani, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Mereka berdua terlalu memperhatikannya, terlalu banyak bertanya, terlalu sering memberikan pujian. Bahkan beberapa kali, tatapan mereka saling bertemu, seperti saling menantang diam-diam. Raras merinding, tetapi ia tetap bekerja dengan tenang. Sore itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kehadiran ketiga pria itu bukan sekedar kebetulan. Namun ia tidak ingin berpikir buruk. Ia tidak pernah ingin mencurigai orang tanpa alasan. Namun lagi-lagi, ketika salon tutup, Bu Darmi kembali mengungkit hal yang sama. "Ras, lihat sendiri kan betapa banyak pria yang tertarik sama kamu? Kamu tidak manfaatin peluang itu, sayang namanya." Raras menghela nafas lelah. "Saya kerja buat bantu ibu, Bu, bukan cari perhatian." "Justru itu, kalau kamu mau cepat berubah nasib, kamu harus lebih memikat." Kalimat itu membuat dada Raras terasa berat. Malam hari, setelah semua selesai, Raras pulang dengan pikiran berkecamuk. Perjalanan terasa lebih panjang, cahaya lampu jalan terlihat lebih redup, dan langkahnya terasa lebih berat. Raras tidak sadar bahwa 3 pasang mata pernah melihatnya hari itu, dan tiga-tiganya membawa obsesi masing-masing. Di rumah ia duduk di pojok ranjang sambil memijat pelipis. Bu Nahira menatap putrinya dengan cemas. "Kamu capek sekali ya?" Raras tersenyum kecil. "Lumayan, pelanjan banyak." Ibunya menatapnya sebentar, kemudian berkata perlahan, "Kalau capek, berhenti sebentar tidak apa-apa, Ras." Raras menggeleng. "Tidak bisa, Bu. Kita butuh uang." Malam itu, sebelum tidur, pikiran tentang susuk emas kembali muncul. Ia tidak menginginkannya, tetapi tekanan dari Bu Darmi dan perhatian berlebihan dari 3 pria itu membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin hidupnya akan tetap tenang, mungkin tidak. Namun ia belum tahu bahwa setiap langkah kecil menuju keputusan, sekecil apapun,
akan membuka celah bagi takdir yang kelam. Dan malam itu, ketika ia memejamkan mata, bayangan Bu Darmi yang berkata, pesona bisa dimaksimalkan, terus terngiang seakan menjadi bisikan yang perlahan-lahan menuntunnya menuju jalan berbahaya yang tidak pernah ia pilih. Dan malam itu, ketika ia memejamkan mata, bayangan Bu Darmi yang berkata pesona bisa dimaksimalkan terus terngiang. Seakan menjadi bisikan yang perlahan-lahan menuntunnya menuju jalan berbahaya yang tidak pernah ia pilih. Namun apa yang dimulai sebagai bisikan kecil, perlahan berubah menjadi tekanan kuat yang merayap tanpa disadari Raras. Keesokan harinya, suasana salon berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih pengap dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela tampak lebih muram. Mungkin hanya perasaan Raras saja, mungkin juga karena beban pikiran yang ia bawa sejak malam sebelumnya. Namun sejak ia melewati pintu salon, ia bisa merasakan aura aneh, seakan semua orang sedang menunggunya. Bu Darmi yang biasanya tiba dengan wajah masam dan keluhan tak ada habisnya, pagi itu justru tampak terlalu bersemangat. Bibirnya tersenyum lebar seperti sudah menyiapkan sesuatu sejak subuh. "Ras, sini sebentar, saya mau ngomong," panggilnya dengan nada riang yang justru membuat Raras waspada. Raras menghampiri dengan hati-hati. "Ada apa, Bu?" Bu Darmi menepuk-nepuk kursi di dekat meja rias. "Duduk dulu." Raras mematuhi meski jantungnya berdegup tepat. "Kamu sudah lihat sendiri bagaimana kamu menarik perhatian banyak pelanggan," kata Bu Darmi langsung, tanpa basa-basi. "Saya ini pemilik salon, saya tahu mana pegawai yang punya aura kuat. Dan kamu itu punya potensi besar." "Saya hanya berusaha kerja baik, Bu," jawab Raras pelan. "Bukan hanya itu, Ras." Bu Darmi mencondongkan badan. Suaranya merendah seperti sedang membicarakan rahasia besar. "Kecantikanmu itu bisa ditingkatkan. Kamu akan menerima rezeki lebih besar. Pelanggan kaya bakal mengantri, gajimu naik, tips masuk terus. Kamu bisa bantu ibumu lebih cepat." Raras menunduk. Ia tahu arah pembicaraan ini. "Bu, soal susu kemarin itu saya sudah tanya ke orang yang tepat. Ada dukun yang bisa pasang susuk emas. Aman, tidak pakai tumbal aneh-aneh. Sudah banyak yang coba." Raras mengernyit. "Saya takut, Bu. Saya tidak berani." Bu Darmi memutar bola mata lalu membentangkan tangannya seperti menunjukkan sesuatu yang sangat sederhana. "Ras, susuk itu cuma masukin emas kecil ke kulit. Tidak sakit. Banyak perempuan pakai. Kamu jangan terlalu kolot." Raras menggigit bibir bawahnya. Ia tidak pernah merasa kolot. Ia hanya takut. Dunia mistis bukan sesuatu yang ingin ia sentuh. Tapi kata emas, rezeki, dan membantu ibu terus berputar di kepalanya. Seakan membaca kebimbangannya, Bu Darmi menambahkan, "Kalau kamu tetap seperti ini, kamu akan selamanya jadi pegawai salon dengan gaji 2 juta. Tapi kalau kamu mau mencoba sedikit saja, hidupmu bisa berubah." Raras diam. Ia tidak tahu harus merespon apa. Hari itu, pelanggan datang silih berganti. Raras bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya sering melayang-layang. Ia bahkan beberapa kali lupa menaruh kembali sisir atau salah mengambil shampoo. Namun lebih dari itu, ia mulai merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya semakin berbeda. Pak Rio kembali datang dan kali ini membawakan roti mahal. "Buat kamu, Ras, sarapan biar kuat kerja." Raras meneloknya halus, tetapi pria itu bersikeras. "Anggap saja terima kasih." Tatapannya terlalu intens membuat Raras merasa dipaku di tempat. Tidak lama, Dimas muncul hanya untuk numpang isi angin motor, padahal salon tidak menyediakan layanan apapun terkait motor. Ia hanya ingin melihat Raras bercanda bahwa rambutnya butuh vitamin. Jeffrey datang sore harinya, berpura-pura mencari sisir yang ia hilangkan beberapa hari lalu. Mereka bertiga sama-sama berusaha dekat, dengan caranya masing-masing. Awalnya, Raras menganggap itu hal biasa, tetapi lama-lama ia merasa rumit. Ada nada obsesi terselubung di balik perhatian mereka. Seakan kecantikannya yang ia anggap biasa saja menjadi magnet yang tidak bisa mereka lawan. Malam itu, setelah salon tutup, Bu Darmi kembali menghampiri Raras. "Besok malam Jumat Kliwon," katanya sambil merapikan dagunya yang berlapis bedak. "Waktu bagus kalau kamu mau pasang susuk." Raras terkejut. "Secepat itu, Bu? Kesempatan tidak datang 2 kali.
Saya sudah bilang ini untuk masa depanmu. Raras menunduk. Saya pikir-pikir dulu, namun Bu Darmi menepuk bahunya dan berbisik, "Kalau kamu tetap seperti ini, kamu akan selamanya jadi pegawai salon dengan gaji 2 juta. Tapi kalau kamu mau mencoba sedikit saja, hidupmu bisa berubah." Raras diam. Ia tidak tahu harus merespon apa. Kata celaka membuat tubuh Raras sedikit menegang. Ia memang merasa ada sesuatu yang tidak nyaman akhir-akhir ini. Tatapan pria-pria itu, perhatian yang berlebihan, rasa tidak aman yang sulit dijelaskan. "Kalau mau, saya antar besok malam. Tenang saja, saya pernah masang juga." Raras menatap wajah pemilik salon itu. Di balik bedak tebal, matanya tampak penuh keyakinan. Terlalu yakin bahkan. "Baik Bu, saya pikirkan." Sesampainya di rumah, Raras duduk di depan kaca kecil yang menempel di dinding. Lampu kamar remah-remah jadi hanya menerangi setengah wajahnya. Ia memandangi refleksi dirinya, seorang perempuan dengan wajah yang menurut banyak orang cantik, tetapi menurutnya hanya biasa. "Masa secantik itu kamu tidak punya pacar?" Raras itu beda auranya. Kalau dia mau sedikit tampil, pasti kaya raya. Komentar-komentar seperti itu sering ia dengar, bahkan sejak remaja. Namun kali ini semuanya terasa seperti beban. Ia tidak pernah meminta perhatian, tidak pernah merasa spesial. Ia hanya ingin hidup tenang. Pada malam Jumat Kliwon itu, setelah banyak pertimbangan dan tekanan, Raras akhirnya menuruti ajakan Bu Darmi. Ia tidak menginginkannya, tetapi ia juga takut mengecewakan pemilik salon, takut kehidupannya tidak berubah, dan takut perhatian orang-orang yang makin intens. Mereka berangkat menuju rumah dukun di ujung kota. Tempatnya kecil, gelap, dan dipenuhi aroma dupa yang membuat kepala Raras puning. Dukun tua itu menyambut mereka dengan senyum lemah namun tatapan tajam. Anak ini auranya cerah. Kalau diberi sentuhan emas, pancarannya akan luar biasa. Tapi ingat, cantik itu bukan cuma untuk menarik, bisa juga membawa iri. Raras menelan ludah. Prosesi pemasangan susuk berjalan singkat, tanpa rasa sakit seperti kata Bu Darmi. Hanya rasa hangat kecil di bawah kulit wajahnya. Namun setelah selesai, dukun itu menatapnya lama seakan melihat sesuatu di balik tubuhnya. "Jaga dirimu, Nak. Kamu akan menarik banyak hal, baik maupun buruk." Keesokan harinya, perubahan itu mulai terasa. Saat Raras tiba di salon, pelanggan sudah menunggu, banyak sekali, bahkan sebelum pintu dibuka. Mereka tidak sabar ingin dilayani oleh Raras, bukan pegawai lain. Bahkan beberapa yang sebelumnya jarang datang, kini terlihat sering nongol. Pak Rio datang 2 kali. Dimas memesan perawatan lengkap padahal ia tidak membutuhkannya. Jeffrey mengantri paling pagi, membawa bungkus makanan dengan alasan biar Raras tidak lapar. Raras tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tersenyum, melayani, tetapi ada rasa takut yang merayap semakin dalam. Pesona ini bukan seperti biasanya. Orang-orang terlalu antusias, terlalu menginginkannya, terlalu terobsesi. Malam itu, setelah salon tutup, Bu Darmi kembali menghampiri Raras. Waktu cepat berlalu. Ia merasa tubuhnya panas. Wajahnya seperti memancarkan cahaya aneh ketika ia melihat ke cermin. Ia menyentuh pipi, merasakan denyut halus di bawah kulit. Seolah ada benda kecil yang berkilat di sana. Raras bergidik. "Apa ini benar keputusan yang tepat ya?" tanya ia pada diri sendiri. Dalam hati kecilnya, ia tahu jawaban itu belum tentu iya. Namun sesuatu sudah berubah, dan perubahan itu tidak bisa ditarik kembali. Pesona yang ia bawa kini bukan lagi pesona alami. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat orang terpikat dan sekaligus berbahaya. Sesuatu yang akan membawa Raras pada jalan yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Langkah-langkah kecil penuh harapan itu justru sedang membawanya menuju kegelapan yang perlahan menutup hidupnya. Dan malam itu adalah awal dari semuanya. Setelah kembali dari acara di rumah Bu Partini, perasaan tidak nyaman terus mengganggu Raras. Tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada angin yang menyusup masuk melalui pori-porinya dan menetap di dalam tulang. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya efek kelelahan atau stres karena pekerjaan, tetapi keganjilan itu justru semakin kuat ketika ia sampai di rumah. Rumah itu,
yang biasanya terasa hangat dan ramai dengan suara ibunya, malam itu terasa sepi dan hampa. Lampu ruang tamu memang menyala, tetapi cahayanya redup seperti terhalang sesuatu yang tak kasat mata. Raras mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, sudah tidur?" Tidak ada jawaban. Pintu sedikit terbuka, dan ia mendapati ibunya terlelap dengan posisi tidak biasa, terkulai di tepi ranjang, seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk. Napasnya berat. Raras sempat ragu untuk membangunkannya, namun akhirnya ia membiarkan ibunya tidur dan masuk ke kamarnya sendiri. Di kamar itulah semuanya mulai berubah. Cermin besar di sudut ruangan yang biasanya digunakan Raras untuk merias diri sebelum berangkat kerja, tampak berkabut. Bukan kabut biasa, lebih seperti bekas sentuhan tangan yang bengkok dan tidak seimbang, seolah seseorang telah mengusap permukaannya dari dalam. Raras mendekat perlahan, jantungnya melompat dalam gugup. Saat ia menghapus permukaan cermin dengan telapak tangan, matanya membelalak. Ia melihat bayangannya, tetapi bukan hanya itu. Di belakang pantulan dirinya, ada sosok samar seorang wanita berambut panjang menunduk, bahunya naik turun seperti sedang menahan tangis. Pakaian wanita itu lusuh, compang-camping dan berwarna kehitaman. Raras mematung, tubuhnya kaku. Ia ingin lari, ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu hilang begitu saja. "Ini cuma capek," gumamnya meski suaranya sendiri terdengar goyah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari sudut kamar. Semakin lama, hawa dingin itu makin menusuk sampai ke tulang. Jam menunjukkan hampir pukul 2 ketika suara ketukan halus terdengar dari jendela kamar. Raras tersentak dan bangkit duduk. Ketukan itu pelan, namun ritmenya teratur, seperti seseorang yang memiliki kesabaran tak terbatas. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Jendela itu tertutup rapat, dengan tirai tebal yang menutupi bagian dalamnya. Tidak mungkin ada orang di luar sana pada jam seperti ini, namun suara itu terus berlanjut, perlahan berubah menjadi goresan, seperti kuku menyeret kaca. Raras menutup telinganya, memejamkan mata kuat-kuat. Besok paginya ketika matahari sudah tinggi, suasana kembali normal. Ibunya tampak lemas, tetapi sadar, dan Raras tidak menceritakan apapun. Ia takut dianggap berlebihan atau diganggu makhluk halus, sesuatu yang selalu dihindari dalam keluarga mereka. Walau begitu, ada keresahan di wajah ibunya yang membuat Raras curiga bahwa wanita tua itu pun merasakan sesuatu. Hanya saja, tidak ingin mengatakannya. Hari itu, di salon, Bu Darmi tampak lebih ceria dari biasanya. Ia memanggil Raras dengan suara manis yang terdengar janggal. "Raras, sini sebentar. Ibu mau bicara." Raras mendekat. "Ada apa, Bu?" Kemarin kamu bagus sekali. Aura kamu kuat. Ibu merasa kamu itu memang berbakat. Tidak semua orang punya pesona yang bisa membuka pintu rezeki seperti kamu." Raras hanya tersenyum tipis. Ia tidak begitu mengerti maksudnya, tetapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan Bu Darmi. "Kita ada prospek pelanggan besar malam ini. Bukan pelanggan salon biasa. Mereka orang-orang penting dan mereka suka keistimewaan." Nada suara itu memberinding. "Keistimewaan bagaimana, Bu?" tanya Raras hati-hati. Bu Darmi menatapnya lama, seolah menilai sesuatu dalam dirinya. Lalu ia tersenyum miring. "Kamu ikut saja. Malam ini kamu akan melihat sesuatu yang tidak semua orang boleh lihat." Perasaan tidak nyaman itu kembali merayap naik ke dada Raras. Ia ingin menolak, tetapi kalimat itu terasa seperti perintah. Ditambah lagi ia mulai merasa berhutang budi. Bu Darmi sudah memberikan hadiah tanpa alasan. Dan meskipun ia merasakan ada yang aneh, ia tetap tidak mampu menolak. Malam pun tiba. Raras dijemput Bu Darmi dengan mobil hitam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya sudah ada 3 pria tak dikenal duduk di kursi belakang. Tatapan mereka tajam, dingin, penuh penilaian. Raras segera merapatkan jaketnya, menghindari kontak mata. Keheningan di dalam mobil terasa seperti menekan dadanya. Mereka berhenti di sebuah rumah besar di ujung kota.
Rumah itu tampak tua, dengan dinding berlumut dan halaman yang gelap meski lampu teras menyala redup. Begitu masuk, aroma kemenyan langsung menyambar, pekat, menusuk dan mengganggu napas. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh, keris, patung kecil, kendi tua, dan kain-kain merah yang digantung di berbagai sudut. Ada sebuah meja rendah yang ditutupi sesajen. Raras merinding. "Bu, ini tempat apa?" Bu Darmi hanya tersenyum. "Tempat kita bekerja keras agar rezeki tidak berhenti." Setelah itu, seorang pria tua keluar dari belakang ruangan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan sebagian memutih, matanya cekung. Ia membawa sebuah mangkuk berisi air bercampur serpihan emas. "Ini dia anaknya?" tanya pria tua itu dengan suara serak. "Iya, Mbah. Ini yang auranya paling kuat." Raras melangkah mundur. "Bu, saya nggak ngerti. Mau ngapain saya?" Bu Darmi menepuk punggungnya pelan, namun sentuhannya dingin, penuh paksaan terselubung. "Tenang saja, ini cuma ritual kecil. Kamu cukup ikut apa yang dibilang Mbah Suro." Raras berusaha menolak, tetapi 2 dari 3 pria tadi berdiri di belakangnya, menutup jalan kabur. Ketakutan menelan suara di mulutnya. Mbah Suro mulai menyalakan dupa dan membaca mantra. Ruangan berubah menjadi semakin panas, tetapi tubuh Raras justru terasa dingin. Kepalanya berdenyut keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. Cahaya lilin berkedip tidak stabil, bayang-bayang menari di dinding. "Kamu cantik, Nak." Suara Mbah Suro terdengar seperti gumaman jauh. "Cantik sekali. Sayang kalau kecantikan begini tidak dimanfaatkan." Raras menelan ludah. "Saya hanya pegawai salon, Mbah. Saya tidak butuh ritual apa-apa." "Oh, kamu butuh," bisik Bu Darmi pelan di sampingnya. "Kamu butuh rejeki yang lebih besar." Kemudian ritual yang kecil itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sosok Raras harus duduk di tengah lingkaran kain merah, sementara 3 pria tadi berdiri mengelilinginya. Mantra semakin keras, udara semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya, Raras merasakan sesuatu menyentuh kulitnya. Bukan tangan manusia, bukan angin, tetapi sesuatu yang seperti merayap dari bawah tanah, naik melalui tulang belakangnya. Di sudut ruangan, cermin kecil memantulkan bayangan. Raras sempat melirik. Ia melihat dirinya. Dan di belakangnya, wanita lusuh berambut panjang itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya robek seperti pernah dijahit, lalu dilepas paksa. Ia berbisik, "Jangan, jangan masuk." Raras ingin berteriak, tetapi suara itu lenyap. Dan ritual terus berjalan. Malam itu menjadi awal dari tragedi yang tidak bisa ia hentikan. Malam itu menjadi awal dari tragedi yang tidak bisa ia hentikan, dan seolah seluruh udara di ruangan itu menyerap suara Raras hingga ia tak bisa lagi mendengar detak jantungnya sendiri. Ritual yang berlangsung di depannya terus bereskalasi, berubah dari sekadar pembacaan mantra menjadi sesuatu yang terasa menghisap seluruh keberadaannya. Lilin-lilin terus gemetar, kemenyan terbakar semakin pekat, dan lingkaran merah tempat Raras duduk seakan hidup, berdenyut pelan seperti jantung yang terbangun. Mbah Suro tetap duduk bersila, tangannya bergerak-gerak pelan seperti memanggil sesuatu dari sisi gelap kehidupan. Auranya masuk, perlahan masuk, gumamnya seakan berbicara pada makhluk tak terlihat. 3 pria yang berdiri mengelilingi lingkaran ritual itu tampak mulai gelisah. Namun bukan karena takut, melainkan seperti sedang menahan sebuah nafsu yang semakin lama semakin jelas. Tatapan mereka bukan lagi tatapan orang yang memperhatikan ritual. Mereka tampak seperti sedang menunggu giliran memanfaatkan sesuatu. Raras menggigil. Ketakutan itu begitu nyata, begitu menusuk. Tubuhnya terasa seperti dibelenggu tali tak kasat mata. Ia tidak bisa bangkit, tidak bisa melangkah, bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya yang membeku. Sementara itu, suara bisikan halus mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan, seolah dinding pun ikut berbisik memanggil makhluk lain ke dalam ritual itu. "Masuk, masuklah kau. Ambil tubuhnya, sedot auranya,
Cantik, cantik. Bisikan-bisikan itu terdengar tidak berasal dari manusia. Ada suara wanita, suara laki-laki, dan suara yang terdengar seperti anak kecil tapi diganggu retakan, seperti suara dari radio rusak. Raras memejamkan mata. Namun ketika ia membuka mata kembali, sosok wanita berambut panjang itu tampak berdiri tepat di belakang Mbah Suro. Wanita itu sekarang lebih jelas. Wajahnya rusak, kulitnya pucat kehijauan, bekas luka panjang melintang di lehernya. Matanya kosong, namun dari sorotnya tampak rasa sakit dan kemarahan yang begitu dalam. Rambut panjangnya menjuntai, sebagian menutupi wajahnya, sebagian menempel seperti basah oleh lumpur. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Raras, seakan memperingatkan. "Lari!" Bibirnya bergerak, meski tanpa suara. Namun Raras tak bisa lari. Dia terperangkap. Tiba-tiba Mbah Suro membuka mata. Mata tua itu kini dipenuhi warna kuning keruh, seperti mata hewan kelaparan. Nafasnya berat dan ia menoleh ke arah cermin di sudut ruangan. "Kau lagi," gumamnya dengan nada geram. "Arwahmu keras sekali, tapi tubuh ini bukan milikmu." Raras terkejut. Mbah Suro dapat melihat sosok wanita itu, makhluk yang terus menghantui sejak malam di cermin. Wanita itu bergerak mendekati Raras, lalu menghilang begitu saja seperti kabut. Sesaat kemudian hawa dingin menyelimuti tubuh Raras dari bawah hingga ke tengkuk. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap masuk melalui tulang belakangnya. "Ah!" Ia menjerit, tetapi suaranya terdengar teredam oleh udara pekat ritual. Tubuhnya bergetar hebat, pandangannya berputar. Ruangan seakan memanjang dan menyempit secara bersamaan. Tiga pria itu kini semakin dekat. Budarmi berdiri di sisi lain dengan senyum aneh, senyum penuh rahasia dan tujuan kelam. "Bagus, bagus," ujarnya lirih. "Rezeki kita datang malam ini." Tangan salah satu pria mulai meraih bahu Raras. Raras berusaha menggeliat, tetapi tidak bisa. Tubuhnya sudah tidak lagi patuh kepada perintah otaknya. Mbah Suro menyeramkan air bercampur serpihan emas ke wajah dan leher Raras. Rasanya perih, panas, dan menyengat seperti ditusuk jarum-jarum kecil. Aroma logam memenuhi hidungnya. Beberapa serpihan emas itu masuk ke mulutnya, membuatnya ingin muntah. "Ini emas susuk. Biar pesonamu kuat, biar rezeki mengalir deras, biar laki-laki tidak bisa menolakmu." Mbah Suro menggumamkan mantranya sambil meremas wajah Raras dengan kasar. Raras menangis. Ia tidak ingin ini. Ia hanya ingin bekerja. Ia tidak pernah meminta rezeki dengan cara macam ini. Ia ingin bersih, ingin jujur. Tetapi malam itu tidak ada pilihan lain. Ia diseret oleh keadaan dan oleh orang-orang yang memanfaatkan kecantikannya demi kepentingan mereka sendiri. Wanita arwah itu kembali muncul, mendadak, cepat. Wajahnya menempel di sisi kepala Raras. Mata mereka hampir sejajar. Arwah itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara berat yang terdengar seperti dua suara bercampur menjadi satu. "Mereka akan menyakitimu, seperti mereka menyakitiku. Tiga pria itu, tiga. Suara itu bergema di kepala Raras sampai membuatnya ingin pingsan. Tiga pria itu yang sekarang memegang bahunya, lengannya, dan pinggangnya. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Raras membuka mata, dunia terasa kabur. Ia tidak tahu berapa lama ia tidak sadarkan diri. Ia berada di ruangan yang sama, tetapi lilin-lilin sudah padam. Bau kemenyan memudar, digantikan aroma besi dan tanah yang lembab. Ruangan terang oleh lampu redup di sudut, menciptakan bayangan panjang. Tubuhnya terasa sakit. Lengan kirinya memar, lehernya perih, dan bagian kakinya terasa berat, seperti telah diseret. Celananya tidak lagi rapi, bajunya kusut dan sobek di bagian bahu. Raras mulai menangis pelan. Kenyataan menghantamnya seperti batu besar yang jatuh dari langit. Budarmi berdiri di sudut ruangan mengipasi dirinya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Mbah Suro mengemas serpihan-serpihan emas sisa ritual, memasukkannya ke dalam kotak kayu tua. "Sudah selesai?"
Tanya salah satu pria. Sudah, jawab Bu Darmi santai. Sekarang kita tinggal tunggu hasilnya. Aura anak ini kuat, dijamin rezeki kalian akan lancar mulai besok. Pria-pria itu tertawa kecil, tawa yang terdengar busuk, tak punya hati. Raras menggigil. Ia ingin bangkit, tetapi tubuhnya terasa terlalu lemah. Bu Darmi mendekatinya. Jangan lebay, Raras. Kamu akan berterima kasih nanti. Kamu akan semakin cantik, semakin menarik, banyak pelanggan, banyak uang. Air mata Raras jatuh semakin deras. Bu, kenapa saya? Bu Darmi memasang ekspresi lelah seolah ia diganggu oleh pertanyaan bodoh. Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki perempuan lain, Raras, dan sayang kalau tidak dipakai. Kalimat itu seperti menampar wajahnya. Saat Bu Darmi pergi, Raras mencoba mencari keberanian. Ia menggeser tubuh sedikit, berusaha duduk, meski kepalanya terasa ringan dan berputar. Saat ia bangkit, cermin kecil di meja ritual langsung menunjukkan sosok wanita arwah itu berdiri tepat di belakangnya. Lebih dekat dari sebelumnya, begitu dekat, hingga nafasnya terasa menyentuh tengkok Raras. Sekarang kamu tahu rasanya. Sekarang kamu bisa melihat aku, karena kamu sudah disentuh mereka, seperti aku dulu. Raras menahan nafas, tubuhnya bergemetar. Siapa? Siapa mereka? Ia bertanya lirih, ketakutan setengah mati. 3 pria itu yang menyakitiku, yang membunuhku karena susuk emas yang sama. Dan sekarang darahmu adalah pintu balasku. Raras merasa tubuhnya semakin berat. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Arwah itu menghilang seketika, lalu muncul lagi di sisi lain lebih dekat. Kita belum selesai. Kamu belum selesai, karena mulai malam ini kamu bukan lagi hanya dirimu. Mulai malam ini, kamu adalah jalan untuk balasku. Kalimat itu bergema di kepala Raras. Ia menjerit. Dan malam itu tidak memberi jalan keluar. Ia menjerit, dan malam itu tidak memberi jalan keluar. Karena ketika suara Raras pecah di udara yang pekat itu, tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Jeritan itu seperti diserap oleh dinding-dinding tua yang telah terlalu sering menyaksikan ritual kotor serupa. Tubuhnya tersungkur kembali ke lantai. Napasnya tersengal-sengal dan air matanya terus jatuh tanpa jeda. Namun, ketika ia membuka mata lagi, ruangan itu sudah kosong. Tidak ada Bu Darmi, tidak ada 3 pria itu, tidak ada Mbah Suro. Hanya lilin yang sudah habis terbakar meninggalkan sumbu hitam kecil yang menyisakan aroma hangus. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa jauh lebih mengerikan daripada ritual itu sendiri. Rasanya seperti berada di perut makhluk besar yang sedang menahan napas. Raras mengangkat wajah perlahan. Tubuhnya masih terasa sakit dan kepala terasa berat seakan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak pelan. Ia berusaha duduk, namun tiba-tiba suara lembut terdengar di dekat telinganya. Suara yang tidak berasal dari ruangan sekitar. Kau telah membukakan pintu, pintu yang sudah lama kutunggu. Raras membeku. Suara itu adalah suara arwah wanita yang dilihatnya selama ini, tetapi berbeda. Lebih tenang, lebih dekat, lebih jelas. Ia menoleh perlahan ke arah cermin kecil di atas meja ritual. Cermin itu menunjukkan ruangan yang sama, tetapi dengan satu perbedaan besar. Di belakang Raras, dalam pantulan itu, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan gaun lusuh dan wajah rusak penuh luka. Namun kali ini, tubuh arwah itu tidak lagi menyerupai kabut. Ia terlihat lebih utuh, lebih padat, lebih nyata. Sorot matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh intensitas, seolah kemarahannya kini memiliki wadah baru untuk bersemayam. Siapa kau sebenarnya? Suara Raras hampir tak terdengar. Arwah itu menatapnya lama. Namaku dulu, Sulastri. Tapi itu bukan hal penting lagi.
Yang penting adalah apa yang mereka lakukan padamu menyambungkanku padamu. Raras merinding. Menyambungkan? Sulastri mendekat. Gerakannya pelan namun terasa seperti angin dingin yang menyentuh kulit. Darahmu, tubuhmu, rasa sakitmu adalah jalan. Dulu aku tidak bisa keluar dari tempat ini, tidak bisa menyentuh dunia lagi. Tapi sekarang aku bisa melihat, mendengar, merasakan lewat dirimu. Raras menggeleng lemah. Tidak, aku tidak mau ini. Kau tidak punya pilihan, seperti aku dulu. Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Raras menelan ludah, menatap ke sekitar, mencari jalan keluar. Ia harus pergi dari tempat itu. Ia harus pulang. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, ia bangkit dan berjalan terpincang-pincang menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban ratusan kilogram. Ketika ia mencapai pintu kayu itu dan menyentuh gagangnya, hawa dingin tiba-tiba mengalir dari balik tubuhnya. Jangan lupa, mereka harus membayar. Raras menutup mata. Aku hanya ingin pulang. Tolong, jangan ikut aku. Aku tidak mengikuti, jawab Sulastri dari balik tubuhnya. Aku berada di dalam. Raras tersentak. Tanpa menunggu lebih lama, ia membuka pintu dan keluar dari rumah tua itu. Hawa malam langsung menyapa kulitnya, dingin namun tidak sekejam hawa dari dalam rumah. Ia berjalan dengan tubuh bergemetar, memegangi dinding ketika melewati halaman. Lampu jalanan tampak lebih redup dari biasanya, seolah malam sengaja menyembunyikan wajahnya. Ketika Raras sampai di rumah, langit sudah mulai menunjukkan warna biru gelap menjelang subuh. Ibunya terbangun karena suara pintu terbuka. Wajah tua itu langsung menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Raras, dari mana saja kamu? Sudah jam segini, kenapa bajumu robek begitu? Raras terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Bagaimana ia harus menjelaskan? Bahkan jika ia berusaha bercerita, tidak ada yang akan mempercayainya. Bu, aku kecapean, jawabnya pelan sambil masuk ke kamar. Ibunya ingin bertanya lebih jauh, tetapi melihat wajah putrinya yang lelah dan pucat, ia memilih menahan diri. Tidur dulu nak, nanti kita bicara lagi. Raras masuk ke kamar dan menutup pintu. Begitu pintu itu tertutup, hawa dingin kembali menyapu seluruh tubuhnya. Ia bersandar pada dinding dan mengusap wajah yang penuh air mata. Ketika ia melihat ke cermin di kamarnya, bayangan Sulastri tampak berdiri di sudut penglihatannya. Kenapa kamu ikut aku? Tanya Raras pelan. Karena mereka harus membayar, jawab Sulastri datar. Dan mulai sekarang, kita tidak bisa dipisahkan. Raras menjerit dalam hati. Hari-hari berikutnya menjadi tidak masuk akal. Dalam 4 hari setelah kejadian itu, tubuh Raras mengalami perubahan aneh. Bekas luka di leher dan bahunya sempat memudar, tetapi kemudian muncul lagi dengan bentuk seperti goresan panjang. Setiap malam, Raras mengalami mimpi buruk di mana ia melihat 3 pria itu tertawa, meraba tubuhnya, dan menekan tubuh seseorang lain, yang kemudian ia sadari adalah Sulastri. Mimpi-mimpi itu tidak hanya berisi gambaran samar, ia dapat merasakan sentuhan, rasa sakit, bahkan bau napas mereka. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, dan setiap kali ia menatap cermin, Sulastri semakin jelas berdiri di belakangnya. Namun yang paling menakutkan adalah hal yang terjadi di salon. Pada hari keempat, saat Raras sedang memotong rambut seorang pelanggan, tangan Raras tiba-tiba gemetar tanpa sebab. Pisau cukur di tangannya bergerak tidak stabil hingga menusuk kulit kepala pelanggan sedikit. Pelanggan itu kaget dan marah, tetapi sebelum ia sempat protes panjang, Sulastri muncul di sebelah Raras dalam pantulan kaca. Dia mirip, bisik Sulastri. Mirip pria itu yang pertama. Raras langsung lemas, tangannya seketika kehilangan tenaga dan ia harus bersandar pada meja rias. Budarmi melihatnya dan mendekat. Kamu kenapa, Ras? Sakit? Jangan nyusahin ibu ya. Nada suaranya terdengar kesal, bukan khawatir.
Raras ingin melawan, ingin menolak pekerjaan itu, namun tubuhnya tidak sanggup. Dan ketika ia mencoba memalingkan wajah dari cermin, Sulastri tetap terlihat mengikutinya. "Aku tidak bisa pergi," bisik arwah itu. "Selama mereka belum membayar, aku akan tinggal." Dan seolah itu semua belum membuat hidup Raras porak-poranda, kejadian aneh mulai mengikuti langkahnya. Suatu malam saat ia sedang mencuci tangan di kamar mandi, air keran berubah warna menjadi merah pekat, darah. Ia menjerit dan menjauh, tetapi ketika ibunya datang, air itu kembali jernih. Di hari lain, ia menemukan bekas telapak tangan berlumpur di cermin kamarnya. Posisi dan bentuknya seperti seseorang menempelkan tangannya dari sisi lain. Di malam berikutnya, ia terbangun dengan suara pintu kamarnya bergetar, seperti seseorang mencoba masuk, namun tidak ada siapapun ketika ia membuka pintu itu. Semua kejadian kecil itu menumpuk dan membuat kepalanya semakin panas. Ia mulai merasa tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana bayangan. Namun Sulastri selalu muncul pada saat yang sama, mendekat, menatapnya dengan mata penuh dendam, namun juga penuh harapan gelap. "Kamu adalah jalanku," bisiknya setiap malam. "Dan sebentar lagi kita akan memulai." "Memulai apa?" Raras takut menanyakannya. Pada malam kelima setelah ritual, sesuatu yang lebih besar terjadi. Raras sedang tidur ketika ia merasa ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Napasnya sesak, matanya sulit dibuka. Ketika akhirnya ia berhasil memaksa kelopak mata terbuka, ia mendapati Sulastri sedang duduk di atas tubuhnya. Wajahnya mendekat, begitu dekat hingga rambut kusutnya menyentuh pipinya. "Aku sudah melihat semuanya," ujar Sulastri dengan suara berat. "Semua yang mereka lakukan padamu membangunkanku." Raras berkeringat dingin. "Aku mohon, jangan apapun, pergilah." "Aku tidak bisa." Sulastri mendunduk, wajahnya berubah menjadi lebih gelap. "Karena rasa sakitmu adalah darah bagiku, dan darahmu sudah mengikatku." "Untuk apa kau lakukan ini?" Suara Raras bergetar. "Aku ingin kau lihat apa yang aku lihat. Aku ingin kau rasakan apa yang aku rasakan." Lalu Sulastri menyentuh dahi Raras dengan tangan dinginnya. Dalam sekejap, dunia gelap. Raras melihat sebuah ruangan, bukan ruangan salon, bukan rumah ritual. Ruangan itu mirip gudang kosong dengan lampu redup menggantung di langit-langit. Di lantai terlihat tubuh Sulastri dulu, muda, cantik, dengan luka-luka di wajahnya. 3 pria itu mengelilinginya, tertawa, merendahkannya, menyakitinya seperti mereka melakukan pada Raras. Raras menjerit dalam mimpi itu, namun suaranya tertelan lagi. Lalu ia melihat akhir hidup Sulastri. Mereka mencekiknya, memukul kepalanya dan meninggalkannya di sudut gudang dengan mulut penuh serpihan emas yang mereka paksa memasukkannya. "Begitulah aku mati, dan begitulah mereka akan mati." Raras bangun tiba-tiba terengah-engah, seperti baru ditarik dari dalam air. Sulastri sudah hilang dari pandangan. Namun satu hal yang pasti, akhirnya ia mengerti. Sulastri tidak hanya menempel. Tatapan itu sampai ke tulang, membuat Raka merasakan tatapan itu sampai ke tulang, dan membuatnya spontan mundur beberapa langkah, seolah ada sesuatu di balik kegelapan menunggu untuk menerkam. Raka terdiam, napasnya tersengal, sementara Bayu dan Arvan hanya saling pandang dengan wajah yang sama pucat. Tidak satupun dari mereka berani bergerak. Udara di sekitar terasa membeku, dan langit senja berubah semakin kelabu. Seperti alam pun tidak ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Gue kayak lihat seseorang," bisik Raka lirih, hampir tak terdengar. Bayu menelan ludah. "Jangan bercanda, Rak. Ini bukan waktunya." Tetapi suaranya bergetar, ekspresinya jelas ketakutan. Arvan, yang sejak tadi mencoba bertahan dengan logikanya, tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke pohon besar yang berada sekitar 10 meter dari mereka. "Rak, kalau lo cuma halu, kenapa gue juga lihat bayangan itu?" ucapnya dengan suara pecah. Ketiganya terdiam. Dari balik batang pohon besar itu, terlihat sesosok bayangan tipis, seperti tubuh seorang perempuan berdiri kaku tanpa gerakan. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajah, dan gaun kusam yang dikenakannya tampak berkibar pelan,
meski angin tidak berhembus. Raka yang paling tidak kuat melihat hal semacam itu langsung mundur. "Kita harus pergi, sekarang!" Tapi langkahnya baru satu ketika sosok itu bergerak. Bukan maju, bukan juga berjalan, melainkan melesat, seperti kabut ditarik angin, menghilang dan tiba-tiba muncul lebih dekat dari sebelumnya. Raka menahan napas sampai dadanya terasa sesak. "Lara," katanya tanpa sadar, menyebut nama yang selama ini ingin ia lupakan. Namun begitu nama itu keluar dari mulutnya, udara di sekitar terasa semakin gelap, seakan memanggil sesuatu yang tidak seharusnya datang. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Setelah kejadian di hutan kecil belakang desa, mereka bertiga berlari tanpa menoleh ke belakang. Bayu bahkan sempat terjatuh dan menjerit histeris karena merasa ada tangan yang menarik tasnya. Raka menolongnya tanpa berkata apa-apa, hanya memaksa Bayu berdiri dan terus berlari. Mereka baru berhenti setelah tiba di rumah kosong dekat jembatan, tempat biasa mereka nongkrong dulu. Napas mereka tersengal, tubuh gemetar, dan keringat dingin membasahi pakaian. Tidak ada yang berbicara beberapa menit. Mereka hanya menatap lantai kosong rumah tua itu, seperti takut suara mereka akan memanggil sesuatu. Gue kayak lihat seseorang," kata Raka akhirnya. Suaranya pecah, hampir seperti seseorang yang baru saja melihat kematiannya sendiri. Dia muncul kayak gitu karena kita nemuin gelang itu." Arfan menggeleng pelan. "Gak mungkin dia masih gentayangan. Kita sudah kubur dia rapi. Kalimatnya terhenti. Ia sadar apa yang hendak ia katakan terdengar seperti pembelaan diri yang memalukan. "Kita membunuh dia, Van. Kita bunuh dia buat dapatin susu emas itu. Jangan pura-pura lupa." Ucapnya diiringi tatapan kosong penuh ketakutan. Keheningan kembali menyelimuti. Rumah tua itu terasa semakin lembab, seolah dinding-dindingnya menyerap kecemasan yang mereka pancarkan. Raka kemudian mengambil gelang yang mereka temukan. Ia meletakkannya di tengah lantai. "Ini milik dia. Gue yakin ini yang bikin arwahnya bangkit. Kita harus balikin ini ke kuburan Lara." Suaranya mantap, meski jelas-jelas ia sendiri takut. Arfan langsung protes. "Gila loh, balik ke sana malam-malam begini setelah apa yang kita lihat tadi?" Raka menahan napas dalam-dalam. "Kalau kita nggak selesaiin ini, dia bakal terus datang. Lo mau dihantui setiap malam? Mau terus dibayangin sampai lo bener-bener gila?" Bayu mengangguk pelan. "Gue setuju sama Raka. Daripada nunggu dia datang ke rumah, mending kita selesaiin sekarang." Meski begitu, wajahnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya hampir pingsan karena ketakutan. Akhirnya Arfan menyerah. "Baik, tapi setelah ini selesai, kita nggak pernah lagi ngomongin masalah ini. Sampai mati." Mereka bertiga berjalan menuju makam Lara dengan senter dan sisa keberanian yang nyaris habis. Malam sangat sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, bahkan hewan malam pun seolah menghindari tempat itu. Langkah mereka bergema pelan di jalan tanah yang basah oleh embun. Saat mereka memasuki area pemakaman, udara berubah drastis, lebih dingin, lebih berat, seolah ribuan mata tak kasat mata sedang mengawasi. Makam Lara berada di sisi paling belakang, di bawah pohon beringin tua. Semakin dekat, semakin jelas mereka mendengar suara lirih, seperti seseorang menangis pelan. "Jangan bilang lo dengan itu, Bayu," gumam Bayu dengan suara bergetar. "Diam," kata Raka. Ia melangkah lebih cepat mendekati makam itu. Namun begitu ia mendekat, ia langsung terpaku. Tanah makam Lara tidak lagi rata, seperti baru saja digali dari dalam. Ada bekas cakar-cakar kecil kasar, bukan milik manusia. Arfan gemetar hebap. Ini nggak mungkin." Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, tanah di depan mereka bergerak. Pelan-pelan, namun jelas, seperti ada sesuatu yang merangkak dari dalam. "Lari!" jerit Bayu. Tapi terlambat. Dari retakan tanah itu muncul tangan pucat penuh luka, mencengkram tanah dengan keras. Disusul kepala perempuan dengan rambut kusut basah tanah, mata kosong penuh kebencian, dan darah kering di sudut bibirnya. Lara muncul perlahan, tubuhnya bangkit dari liang lahat. Suara angin tiba-tiba menderu padahal langit tetap hening. Raka mundur sambil merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia bangkit!" bisiknya. Dan sebelum mereka sempat bergerak, suara Lara terdengar serak, dalam, penuh dendam yang tak terukur. "Kalian bertiga belum selesai dengan aku. Kalian bertiga belum selesai dengan aku." Suara itu menggetarkan udara malam, membuat Bayu langsung jatuh terduduk.
sementara Arfan menutupi mulutnya agar tidak menjerit. Raka hanya mampu mematung, seakan seluruh tubuhnya membeku oleh rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sosok Lara yang bangkit dari tanah itu berdiri pelan. Tubuhnya limbung, tetapi tatapannya tajam menusuk jiwa. Rambut panjangnya yang basah tanah menutupi sebagian wajah, namun bagian yang terlihat menampilkan luka-luka robekan, lebam, dan bekas cekikan yang tidak mungkin dihapus waktu. Tanah di sekitar makam masih bergetar, seolah energi kematian itu merambat ke segala arah. Udara yang tadinya hanya dingin, kini berubah menusuk seperti bilah es yang menembus kulit mereka. Raka sempat ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di tanah. Sementara Lara melangkah sedikit demi sedikit, meninggalkan jejak lumpur hitam di rumput yang seketika menguning setiap kali terinjak. Bayu menjerit. "Kita nggak bermaksud kayak gitu. Kita cuma ikut perintah, kita cuma..." Lara langsung menengok ke arahnya. Lehernya bergerak patah ke samping dengan bunyi krek yang keras, membuat Bayu menutup wajahnya sambil merintih ketakutan. "Diam," bisik Lara lirih, tapi gaung suaranya terdengar seperti berasal dari dalam kubur. "Kamu yang pertama menahanku waktu aku minta tolong. Kamu yang bilang aku bakal selamat kalau ikut ke rumah itu." Bayu gemetar seperti anak kecil. "Lara, tolong, itu semua salah. Gue terpaksa." Lara mengangkat tangan kirinya yang hancur, jari-jarinya patah dan bengkok ke arah yang salah. "Dan kamu pikir aku punya pilihan waktu kalian bertiga memaksaku?" Arfan menangis, tangannya meremas rambut, bibirnya komat kamit seperti membaca doa yang ia sendiri sudah lupa. Kita cuma mau uang. Kita nggak tahu bakal sejauh itu." "Tidak tahu?" Lara mendekat satu langkah. Tanah tepat di bawah kakinya langsung berubah jadi lumpur hitam pekat. "Kalian memintaku memakai susuk emas itu. Kalian membawaku ke dukun. Kalian melihat tubuhku dipaksa. Dan kalian..." Ia berhenti, menatap Raka dengan tatapan yang menusuk lebih dalam daripada pisau. "Kalian membunuhku." Raka akhirnya menemukan suaranya. "Lara, itu kecelakaan. Gue nggak mau lo mati. Gue..." "Cukup." Lara mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas oleh cahaya senter yang gemetar di tangan Bayu. Luka sobek di pipi, lebam besar di dahi, dan lubang kecil seperti tusukan benda tajam di bawah rahangnya. Rambut panjangnya yang basah tanah menutupi sebagian wajah. Namun bagian yang terlihat menampilkan luka-luka robekan, lebar, dan bekas cekikan yang tidak mungkin dihapus waktu. Tanah di sekitar makam masih bergetar, seolah energi kematian itu merambat ke segala arah. Udara yang tadinya hanya dingin, kini berubah menusuk seperti bilah es yang menembus kulit mereka. Raka sempat ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di tanah. Sementara Lara melangkah sedikit demi sedikit, meninggalkan jejak lumpur hitam di rumput yang seketika menguning setiap kali terinjak. Bayu menjerit. "Kita nggak bermaksud kayak gitu. Kita cuma ikut perintah. Kita cuma..." Lara langsung menengok ke arahnya. Lehernya bergerak patah ke samping dengan bunyi krek yang keras, membuat Bayu menutup wajahnya sambil merintih ketakutan. "Diam," bisik Lara lirih, tapi gaung suaranya terdengar seperti berasal dari dalam kubur. "Kamu yang pertama menahanku waktu aku minta tolong. Kamu yang bilang aku bakal selamat kalau ikut ke rumah itu." Bayu gemetar seperti anak kecil. "Lara, tolong, itu semua salah. Gue terpaksa." Lara mengangkat tangan kirinya yang hancur, jari-jarinya patah dan bengkok ke arah yang salah. "Dan kamu pikir aku punya pilihan waktu kalian bertiga memaksaku?" Arfan menangis, tangannya meremas rambut, bibirnya komat kamit seperti membaca doa yang ia sendiri sudah lupa. Kita cuma mau uang. Kita nggak tahu bakal sejauh itu." "Tidak tahu?" Lara mendekat satu langkah. Tanah tepat di bawah kakinya langsung berubah jadi lumpur hitam pekat. "Kalian memintaku memakai susuk emas itu. Kalian membawaku ke dukun. Kalian melihat tubuhku dipaksa. Dan kalian..." Ia berhenti, menatap Raka dengan tatapan yang menusuk lebih dalam daripada pisau. "Kalian membunuhku." Raka akhirnya menemukan suaranya. "Lara, itu kecelakaan. Gue nggak mau lo mati. Gue..." "Cukup."
Lara mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas oleh cahaya senter yang gemetar di tangan Bayu. Luka sobek di pipi, lebam besar di dahi, dan lubang kecil seperti tusukan benda tajam di bawah rahangnya. "Kalian gak mau aku mati? Kenapa kalian kubur aku hidup-hidup?" Bayu langsung muntah mendengar kalimat itu. Arfan menjerit histeris, sementara Raka menahan napas panjang, matanya membesar. Ia tahu itu benar. Lara belum sepenuhnya mati saat mereka menutup liang itu, dan sekarang ia kembali untuk menagih apa yang tidak pernah selesai. Angin malam yang sebelumnya hening tiba-tiba berubah menjadi badai yang berputar di sekitar mereka. Daun-daun beterbangan, ranting patah berjatuhan, dan pohon beringin di belakang makam berbunyi seperti seseorang sedang mencakar batangnya. Raka mencoba menguatkan diri dan mengambil gelang emas yang mereka bawa. "Ini punya lo, gue mau balikin. Mungkin kalau ini balik, lo bisa tenang." Suaranya jelas gemetar. Lara menatap gelang itu. Sekilas ekspresinya berubah, bukan lembut, tapi seperti ada kenangan yang menyakitkan muncul. Namun hanya sesaat. Setelah itu, wajahnya kembali penuh kebencian. Gelang ini bukan penenang. Ia mendekat hingga hanya berjarak 1 meter dari mereka. Gelang ini adalah penyebab kematianku. Ketiganya menatap gelang emas itu dengan bingung dan takut. Arfan menggelengkan keras. Lo yang minta susuk itu. Lo yang mau jadi cantik dan dapat kau cajir." "Berhenti bohong!" teriak Lara. Suaranya menggelegar hingga seluruh area pemakaman bergetar. "Kalian yang maksa. Kalian yang bilang kalau gue pakai susuk emas itu, kalian akan bantu gue. Kalian janji bakal jagain gue. Tapi begitu ritual itu terjadi, kalian serahkan tubuhku untuk ditukar." Raka menunduk dalam-dalam. Ia merasa seluruh dunia menamparnya saat kebenaran yang selama ini ia kubur muncul dari mulut korban itu sendiri. Lara menanjutkan, suaranya semakin serak seperti tanah yang digerus batu. "Dukun itu bilang, susuk emas kuatnya bergantung pada biaya jiwa. Kalian takut kalau harus bayar dengan keluarga kalian, jadi kalian pilih aku." Bayu menangis keras. "Maafin gue, Lar. Gue gak mau mati. Dan aku mau!" teriak Lara hingga seluruh lampu senter menakap padam bersamaan. Gelap total. Hanya suara napas mereka yang tersengal. Dan langkah kaki Lara yang menyeret tanah. Saat cahaya senter kembali menyala sendiri, Bayu sudah tidak di posisi semula. "Bayu!" panggil Arfan panik. Ia menyorotkan lampu ke segala arah. "Bayu, kamu di mana?" Namun hutan malam itu hanya memantulkan suaranya kembali tanpa jawaban. Kemudian terdengar suara dari belakang mereka. Pelan, sangat pelan, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di tanah. Raka menengok dan langsung membeku. Bayu sedang diseret Lara. Tubuhnya terkulai seperti boneka, wajahnya dipenuhi tanah dan darah. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong. Jari-jari Lara mencengkram kaki Bayu dengan kekuatan yang tidak wajar, seolah mengangkat tubuh yang berat itu semudah mengangkat kain basah. Arfan mundur sampai menabrak batu nisan. Jangan ambil kita semua!" Lara menunduk menatap Bayu, lalu menatap Raka dan Arfan. 1 sudah kembali kepada tanah. 2 lagi menyusul. Raka mengumpulkan semua keberaniannya. "Lara, kalau lo mau balas dendam, ambil gue dulu. Jangan Arfan, dia cuma ikut-ikut. Gue yang mulai semua ini. Gue yang bilang lo cocok pakai susuk emas itu. Gue yang..." Suaranya pecah. "Gue yang utak-atik buat tubuh lo gak bisa bernapas waktu itu." Arfan menatap Raka dengan pandangan terkejut. Ketakutan bercampur kebencian. Lara menatap Raka lama, sangat lama. Hingga tiba-tiba, ia tersenyum. Senyum paling menakutkan yang pernah terlihat di dunia. "Ya, itu bisiknya. Kamu memang akan jadi yang terakhir." Tanah di sekitar makam mulai retak lagi, seolah membuka pintu kedua bagi sesuatu yang lebih gelap. Bayu terbaring kaku di tepinya. Arfan berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, mengabaikan teriakan Raka. Namun Lara tidak mengejarnya, seolah ia tahu Arfan akan kembali karena ketakutan tidak akan membiarkannya pergi jauh. Raka berdiri di depan makam, menggenggam gelang emas itu. "Kalau ini akar masalahnya, gue akan hancurin sekarang." Lara menatapnya. "Cobalah." Raka mengangkat gelang itu, bersiap menghantamnya ke batu nisan.
Tapi sebelum gelang itu menyentuh permukaan, tangan Lara mencengkeram lehernya. Tubuh Raka terangkat setengah meter dari tanah dan ia tercekik tanpa bisa melawan. Mata Lara merah membara seperti bara api dalam gelap. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan sesuatu yang telah diberi dengan darah. Dan saat Raka hampir menghilangkan napas terakhirnya, suara langkah dari arah jalan setapak terdengar. Seseorang datang, seseorang yang tidak mereka sangka akan muncul, dan malam itu berubah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Dan malam itu berubah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Suara langkah yang datang dari arah jalan setapak semakin mendekat, pelan tapi mantap, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang sedang menunggunya. Raka masih tergantung di udara, napasnya tercekik. Jari-jarinya mencengkeram tangan Lara yang dinginnya seperti batu kuburan. Matanya membelalak, tidak tahu apakah ia harus berharap pada sosok yang datang itu atau justru takut bila itu adalah sesuatu yang lebih buruk. Senter dari arah jalan menyinari pepohonan, membuat bayangan panjang menari di antara batang-batang pohon yang basah. Lalu, suara itu terdengar lagi. Napas berat seorang lelaki tua, diikuti batuk pendek yang seolah menandakan tubuh ringkih. Dan akhirnya, sosok itu muncul dari balik gelap. Pak Suraji, penjaga makam yang tinggal di gubuk kecil dekat gerbang pemakaman. Raka ingin bersuara, meminta tolong, tetapi tenggorokannya terlalu erat dicekik Lara. Sementara Lara menoleh perlahan, menatap Pak Suraji dengan wajah penuh tanah dan kebencian, tetapi tidak ada ketakutan sedikit pun. Pak Suraji berhenti beberapa meter dari mereka. Wajahnya dipenuhi kerut, kulitnya pucat tertimpa cahaya senter, dan tangannya menggenggam buntelan kain lusuh yang meneteskan air seperti baru diangkat dari sumur. Tatapannya tidak menunjukkan kepanikan, bukan seperti seseorang yang kaget melihat mayat hidup berdiri di depannya. Justru seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Lara, ucap Pak Suraji lirih. Mendengar namanya dipanggil dengan suara yang begitu lembut, tubuh Lara sempat bergetar tipis, seolah mengingat suara masa lalu. Namun ia tidak melepas cengkramannya pada leher Raka. Kamu kembali, lebih cepat daripada yang kuduga. Lanjut lelaki tua itu sembari mendekat sedikit. Aku tahu mereka menyakitimu. Aku tahu malam itu kamu dipaksa, diseret ke dukun itu. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kamu harus ingat tujuanmu dari awal. Raka nyaris pingsan. Arfan sudah hilang entah kemana. Bayu tergeletak tanpa nyawa. Dan kini lelaki tua ini justru berbicara seakan Lara masih hidup. Lara menatapnya, matanya yang merah berkilat marah. Tujuan, bisiknya. Suara itu seperti hembusan angin kuburan. Tujuanku adalah membunuh mereka. Satu sudah selesai, dua lagi menunggu. Pak Suraji mengeleng lambat. Tidak, nak. Tujuanmu bukan balas dendam. Tujuanmu adalah menyelesaikan perjanjian yang mereka buat dengan dukun itu. Susuk emas di tubuhmu, itu belum kembali ke pemiliknya. Mendengar itu, Lara mengerang, suara rendah yang membuat dada Raka bergetar. Seolah ada rasa sakit yang menusuk dirinya dari dalam. Ia menunduk, wajahnya berkerut antara marah dan takut. Dukun itu, gumam Lara, dia berbohong. Katanya dengan susuk emas itu, aku bisa. Dia tidak berbohong. Tapi 3 orang ini menjadikanmu tumbal untuk memperkuat susuk mereka sendiri. Susuk emas di tubuhmu adalah bayaran mereka. Dan selama susuk itu belum kembali, arwahmu tidak akan bisa tenang. Kamu akan terus marah, terus haus darah, terus memburu mereka. Bahkan setelah semua targetmu habis. Lara memejamkan mata. Napasnya, jika itu bisa disebut napas, terlihat berat. Suara angin di sekitar mereka tiba-tiba melemah. Pepohonan berhenti bergoyang. Bahkan serangga malam seakan ikut diam menyimak pembicaraan itu. Pak Suraji mengangkat buntelan kain lusuh itu. Ini wadahnya, ujarnya. Kembalikan susuk emas itu ke sini. Setelah itu, kamu bisa pergi. Raka bertuk-batuk ketika cengkraman Lara melemah. Namun ia tetap tergantung di udara, seolah gravitasi belum bekerja pada tubuhnya. Lara memandang buntelan itu dengan sorot tidak percaya. Kenapa kamu menolongku? Tanyanya pelan, suara paling manusiawi yang ia keluarkan sejak bangkit dari kubur. Pak Suraji menghembuskan napas panjang, menahan rasa sedih yang sudah lama ia simpan.
karena aku tahu kebenaran sejak awal, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku melihat kalian dibawa masuk ke rumah kosong itu. Aku melihat kalian keluar tanpa kamu. Aku menemukan tanah yang terganggu di sudut makam 3 hari kemudian. Raka terkejut. Jadi, Bapak tahu kenapa nggak lapor polisi? Pak Suraji menatap Raka dengan tatapan tajam, meskipun tetap tenang. Kalau aku lapor, kamu pikir mereka percaya? 3 pemuda dengan koneksi, dengan uang, dengan ancaman. Aku cuma penjaga makam tua. Dan kamu tahu itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Iya benar, semua benar. Mereka selalu memanfaatkan kekuasaan kecil yang mereka punya. Pak Suraji kembali menatap Lara. Kalau kamu terus memburu mereka, kamu tidak akan pernah bebas. Kamu hanya akan menjadi arwah gentayangan yang kekuatannya semakin liar. Tapi, kalau kamu memulangkan susuk itu, kamu akan kembali menjadi Raras. Setidaknya, sisa-sisanya. Lara perlahan menunduk. Dari kulit dadanya yang robek, kilauan kecil terlihat. Emas. Susuk emas itu masih tertanam. Kilauan itu semakin terang, seolah merespon butelan kain di tangan Pak Surhaji. Setiap kilauan itu muncul, tubuh Lara gemetar lebih keras. Raka merangkak pelan, menjauh, sambil memegangi lehernya yang memar. Ia tidak berani bergerak terlalu cepat, takut Lara berubah pikiran dan mencekiknya lagi. Lara meraih susuk itu, jari-jarinya gemetar. Setiap ia menyentuh emas itu, kulitnya mengeluarkan asap tipis seperti terbakar dari dalam. Aku tidak mau kembali ke masa itu, gumamnya lirih. Kamu tidak kembali, jawab Pak Suraji. Kamu pulang. Satu kalimat itu membuat Lara menangis, bukan air mata manusia, tetapi cairan darah seperti lumpur kuburan yang menetes dari mata rusaknya. Ia mencabut satu persatu susuk emas itu dari tubuhnya. Setiap susuk ditarik, ia berteriak kesakitan. Juritanya memekakkan telinga, membuat Raka menutup telinga dengan kedua tangan. Arfan yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon, ikut jerit ketakutan melihat pemandangan itu. Ia coba kabur lagi, tapi langkahnya goyah seperti orang mabuk. 1, 2, 3, 4. Hingga 12 susuk emas berhasil ia cabut. Tubuhnya bergetar hebat. Setiap lubang bekas susuk itu mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke tanah. Ia memasukkan susuk-susuk emas itu ke dalam buntelan kain milik Pak Suraji. Begitu buntelan itu tertutup, angin berhenti total. Langit malam seolah menahan napasnya. Lara menatap Raka dan Arfan. Kalian bukan bebas, ucapnya. Hanya saja, aku sudah tidak terikat untuk mengejar kalian. Arfan pingsan seketika, jatuh ke tanah. Raka hanya terduduk, wajahnya pucat pasi. Lara menatap Pak Suraji sebagai bentuk terima kasih terakhir. Kemudian tubuhnya mulai memudar. Dari kaki, naik ke pinggang, lalu ke dada. Wajahnya adalah bagian terakhir yang hilang. Dan untuk saat itu, wajahnya kembali seperti Raras. Cantik, lembut, tanpa luka. Terima kasih, bisiknya. Dan ia menghilang sempernunya. Pak Suraji menghela napas panjang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia menatap 2 pemuda yang tersisa. Kalian pikir selesai begitu saja? Suaranya tidak keras tapi tegas. Raka ingin menjawab, tetapi mulutnya gemetar. Lara memang tidak akan mengejar kalian, tetapi perjanjian dukun itu tidak selesai hanya karena susuk dikembalikan. Raka menatapnya bingung dan takut sekaligus. Pak Suraji menutup buntelan kain itu dengan hati-hati. Ada harga baru yang harus dibayar. Dan kali ini, tidak ada yang bisa kalian korbankan selain diri kalian sendiri. Angin kembali berembus, lampu senter padam. Dan malam itu, kisah balas dendam Raras tidak berakhir. Ia hanya membuka babak baru yang lebih kelam dari sebelumnya.